Salam, kita kembali lagi beribadah online karena dengan adanya wabah virus corona ini COVID-19, kita mengikuti protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sambut pujian pertama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ku sembah Engkau Tuhan, layak yang kami sembah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Ajarkan kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sesuatu ada terjadi Tuhan, itu pasti kehendak Engkau yang terbaik Tuhan. Rancangan Engkau adalah rancangan yang baik Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang malas beri kerajinan Tuhan. Yang ada masalah Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau yang menjadi juru selamat penebus pelepas kami semua Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan nyanyi lagu yang lagu lama yang judul Api Pantekosta. Di Pantekosta
Yesus namanya. Puji Tuhan. Haleluya.
kita masuk firman Tuhan, kita mau nyanyikan Yesus memberiku kemenangan. Amin. Haleluya.
Terima kasih atas kehidupan iman yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-firman-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Baik bagi umat manusia. Itulah sebabnya kami agungkan nama-Mu, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Nama Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, berfirman-Lah. Nyatakanlah maksud-Mu dan setiap pribadi kami, dan kami percaya maksud-Mu indah dan baik, mulia buat kehidupan kami. Terpuji Tuhan yang memberitakan, yang mendengar, sama-sama mendapat pengurapan dari Tuhan Roh Kudus, sehingga kebenaran yang ajaib dari Tuhan itulah yang menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk kesempatan ibadah minggu kita kali ini, kita adakan secara virtual online. Puji Tuhan, saya percaya setuju dengan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Perhatiannya teramat besar bagi umat manusia, teristimewa bagi umat yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, pemberitaan firman dalam kesempatan ini melanjutkan pemberitaan minggu yang lalu. Kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 28 dalam ayatnya yang ke-23 dan 24. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bersama pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Paulus menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab suci Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sebanyak 66 kitab, banyak berbicara tentang Allah, juga berbicara tentang Yesus. Dalam pembacaan kita ini, Rasul Paulus ketika dia tiba di Roma, ayat yang ke-16, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya.
tiba di Roma dan dia diizinkan untuk tinggal dalam satu rumah yang disewanya sendiri dan ada pengawal prajurit Romawi yang mengawalnya. Paulus setelah tiba di Roma, dia sadar dia perlu berkomunikasi dengan orang-orang sebangsanya, yaitu bangsa Yahudi, orang Israel. Dan dengan itu dia menyampaikan berita dan mengajak untuk berkumpul. Dan Paulus memberitakan apa sebabnya dia tiba di Roma. Puji Tuhan, ayat 17 dan seterusnya menjelaskan. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Romawi." Bapak Ibu Saudara, setelah Paulus tiba di Roma, maka dia mengundang para pengemuka bangsa Yahudi supaya berkumpul dan dia menyampaikan berita tentang keberadaannya di Roma, bahwa kehadirannya di Roma bukan karena berbuat salah atau melawan adat istiadat daripada orang Yahudi, tetapi dia telah ditangkap di Yerusalem. Dalam ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa karena orang Yahudi memperkarakannya, mempersoalkan Paulus akan pelayanannya, akan pemberitaan Injilnya. Dan kemudian akhirnya dia diserahkan kepada orang-orang Roma, maksudnya kepada pemerintahan Roma yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Ayat 18, "Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati." Jadi bangsa Yahudi menghendaki Paulus mendapat hukuman mati. Tetapi setelah diperiksa, diadili di hadapan pemerintah Romawi di Yerusalem pada waktu itu, maka tidak didapati suatu kesalahan padanya yang tidak setimpal dengan hukuman yang dituduhkan kepadanya. Ayat 19, "Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar." Dalam peradilan di Yerusalem, akhirnya Rasul Paulus naik banding kepada Kaisar karena Paulus telah menjadi warga negara Romawi. Bagian ayat sebelumnya menyatakan itu. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku, bukan untuk memperkarakan akan orang Yahudi yang memberi tuduhan yang keliru tentang dirinya. Bapak Ibu Saudara,
kita belajar di sini, Paulus adalah seorang yang mau membuka diri, yang mau membangun komunikasi dengan sejelas-jelasnya kepada saudara sebangsanya bahwa dia ada di Roma bukan karena kesalahan, tetapi Bapak Ibu Saudara, tetapi karena ada pengaduan daripada bangsa Yahudi, dan juga bahwa dia tidak bermaksud mengadukan bangsa Yahudi. Dia tetap mempunyai pikiran yang baik dengan mereka. Puji Tuhan. Situasi apapun yang menimpa Paulus, maka Paulus memahami itu sebagai sesuatu yang baik dari Tuhan, sehingga dia membangun komunikasi yang baik itu. Puji Tuhan. Dan selanjutnya saya loncat saja dalam ayatnya yang ke-23. Paulus meneruskan komunikasi yang baik dengan orang Israel. Apa komunikasi yang baik itu? Ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari. Ada kesepakatan antara pengemuka orang Yahudi dan orang Yahudi yang ikut serta dalam undangan daripada Rasul Paulus, menentukan suatu hari. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya atau kediaman Paulus. Kemudian Paulus menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kemudian dalam komunikasi itu terjadi kesepakatan. Mereka mau mendengarkan penjelasan Paulus lebih jauh. Apa yang dipercayai oleh Paulus, apa yang diimani oleh Paulus, apa yang dipahami oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, Paulus menerangkan, dia beri kesaksian tentang kerajaan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, dia Paulus berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Yang kedua, dia menjelaskan keyakinannya melalui kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Artinya apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama telah dinubuatkan tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, Paulus menjelaskan keyakinannya, menjelaskan imannya, menjelaskan pemahamannya akan Allah, akan Yesus. Sehingga inti daripada kesaksian Rasul Paulus, inti dari berita Rasul Paulus adalah tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus. Kerajaan Allah dan Yesus tak terpisahkan. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada Yesus. Di mana ada Yesus, di situ ada kerajaan Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, memahami tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus sebagai inti berita Rasul Paulus. Ternyata Rasul Paulus mengacu kepada Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga menyatakan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari ia berulang kali menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus yang mati, dikuburkan, kemudian dia bangkit,
Maka kebangkitan itu dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Allah punya maksud yang baik dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saya baca Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka, Ia, Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia, Yesus, hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Rasul Paulus mengacu kepada berita yang disampaikan oleh Yesus setelah kebangkitannya. Bahkan waktu Yesus memulai pelayanannya sebagai utusan Allah, Yesus memberitakan hal yang sama. Injil Lukas pasal yang keempat, dalam ayatnya yang ke-42, 43. Lukas 4 ayat 42, 43. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. 43. Tetapi Ia, Yesus, berkata pada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus pergi ke kota-kota, ke desa-desa untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itulah maksud kehadiran Yesus. Itulah maksud kedatangan Yesus sebagai utusan Allah untuk memberitakan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kerajaan Allah dan Yesus tak terpisahkan. Di mana kerajaan Allah itu dinyatakan, maka di situ Yesus ada. Di mana Yesus ada, di situ kerajaan Allah dinyatakan. Puji Tuhan. Paulus dalam pelayanan dan dalam pengalaman yang dia alami dalam Kolose pasal yang ke-1, apa yang dialami oleh orang yang percaya Yesus, percaya Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus. Dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13, Ia, Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus sebagaimana kesaksian dalam kitab Kolose ini, bahwa Yesus yang dia beritakan adalah Yesus yang melepaskan manusia dari kuasa kegelapan. Dan kemudian Yesus berkuasa pula memindahkan kita yang percaya kepadanya ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Itulah yang diberitakan Paulus, dan itulah yang dialami oleh orang yang percaya. Ada suatu kesaksian hidup. Terpuji Tuhan, Yesus berkuasa untuk apa? Melepaskan dari kegelapan, memindahkan kepada kerajaan Anaknya atau kerajaan Kristus yang kekasih.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Ayat yang ke-14, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Yesus kita memiliki, mendapatkan penebusan. Apa artinya penebusan? Pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara, itu berarti kegelapan, kuasa kegelapan adalah kuasa dosa yang mengikat manusia. Yesus datang untuk melepaskan manusia dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa tersebut, dan memindahkan kepada kerajaannya, kerajaan Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Efesus pasal yang ke-5, dalam ayatnya yang ke-50, dinyatakan di sana bahwa kerajaan Yesus Kristus adalah juga kerajaan Allah. Efesus 5 ayat 5, karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, atau maksudnya orang berdosa, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kerajaan Kristus dan Allah, dan kerajaan Allah itu berarti kerajaan Kristus ya kerajaan Allah, kerajaan Allah yang kerajaan Kristus. Puji Tuhan. Di dalam Kristus itulah maka kita menikmati akan kuasa kerajaan Allah, kuasa Yesus. Puji Tuhan. Di dalam kuasa kerajaan Allah, di dalam kuasa daripada Yesus, kembali dalam Kolose tadi dinyatakan Dia melepaskan, membebaskan kita daripada kuasa atau ikatan dosa, dan oleh pengampunan dosa. Karena Yesus mengampuni dosa, dengan sendirinya kita dilepaskan, dibebaskan dari kuasa dosa atau kuasa kegelapan atau kuasa iblis tersebut. Puji Tuhan. Sehingga kita pindah kepada kerajaan Kristus, itu berarti kita pindah kepada kuasa Kristus. Kuasa Kristus dihadirkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dalam bagian yang terakhir, saya mau bacakan dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-5. Mereka yang mau menerima perkataan Yesus, itu mereka disamakan dengan percaya kepada Allah. Yang mau menerima perkataan Yesus, firman Yesus, dia disamakan dengan orang yang percaya kepada Allah. Sehingga percaya kepada Allah sama juga dengan artinya dengan percaya kepada Yesus. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya, jadi Yesus memberi kepastian kepada barang siapa saja yang mau dengar perkataanku, perkataan Yesus. Tadi kita sudah belajar Lukas pasal 4 bahwa Yesus memberitakan kerajaan Allah, menyampaikan perkataan dari hal kerajaan Allah, maksud baik Allah kepada umat manusia. Sekarang Yesus menegaskan
bahwa yang mendengar perkataan Yesus, yang mendengar firman Yesus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Yesus diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Pemberitaan kerajaan Allah, pemberitaan firman Allah itu diterima, didengar. Dan mereka yang mendengar, yang menyambutnya, mereka menjadi percaya kepada Allah yang mengutus kepada Yesus. Sehingga Allah memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, Yesus memperkenalkan Allah kepada manusia. Mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Dia, kepada Allah. Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Allah menyatakan lebih jauh bahwa mereka yang mendengar perkataan Yesus, mereka yang percaya kepada Allah, mereka mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Itu berarti mereka dibebaskan dari hukuman karena dosa, karena perkataan Yesus, karena firman tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Kristus tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara, kita telah pindah dari maut ke dalam hidup, sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tidak lagi di bawah hukuman karena dosa, tetapi sudah dilepaskan, sudah dipindahkan. Terpuji akan nama Tuhan, sehingga menjadi bagian daripada kerajaan Allah tersebut. Kembali Kisah Rasul pasal 28 dalam ayat, hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. 24, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Ada orang-orang yang mendengar berita kerajaan Allah, berita tentang Yesus, dan Paulus menyampaikannya sepanjang waktu yang tersedia, dari pagi sampai sore. Mereka belajar banyak tentang Allah, tentang Yesus. Kemudian ada yang diyakinkan atau menjadi percaya kepada perkataan daripada Rasul Paulus. Tetapi ada juga yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar di sini bahwa Rasul Paulus memberitakan apa yang terbaik yang Tuhan mau hadirkan kepada manusia, yaitu supaya manusia mendapat bagian dalam kerajaan Allah, supaya manusia mendapat bagian di dalam Yesus Kristus. Sebab kerajaan Allah sama dengan kerajaan Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan dengan itu mendapat jaminan daripada kerajaan Allah dan Kristus tersebut. Bapak Ibu Saudara, percaya kepada kerajaan Allah itu berarti menyambut Allah berdaulat, berkuasa atas hidupnya, menyambut Yesus berdaulat dan berkuasa atas hidupnya. Dengan kata lain, hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi milik Allah. Hidupnya adalah milik Yesus, dan Yesuslah yang menjadi jaminan dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepadanya. Kalau dia sudah memberi dirinya untuk mengampuni dosa manusia, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dipastikan bahwa jaminannya
itu adalah jaminan dari Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan firman ini, apa yang dipahami oleh Rasul Paulus, apa yang diyakini, apa yang diimani, itulah yang mengisi hati, pikiran, dan hidupnya. Bahwa ada Allah, ada Yesus yang menaruh perhatian yang luar biasa dengan hidupnya. Dan dengan itu memberi dorongan semangat baginya untuk terus membagi kesaksian bahwa ada Allah yang memperhatikan manusia. Ada Yesus yang memperhatikan manusia. Dan Yesus mau berkerajaan bersama-sama dengan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang diyakini oleh Rasul Paulus, maka Tuhan mau supaya semua orang juga mau menerima keyakinan yang sama, iman yang sama, dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang mendatangkan kepastian, keteguhan, sebab dia bukan percaya kepada sejauh perkataan manusia. Sebagai ayat terakhir dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dalam ayatnya yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu Saudara, penjelasan khotbah yang pertama dari Petrus, pada puncaknya dari khotbahnya, dari beritanya, yaitu apa? Allah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itulah Tuhan dan Kristus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saudara dan saya ya belajar tentang kerajaan Allah, belajar tentang Yesus, maka kita diberi kepastian, kita diberi keyakinan bahwa ada Tuhan yang baik atas hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk maksud Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada kesempatan ini. Kami percaya Rasul Paulus telah merasakan kuasa kerajaan-Mu ya Allah, kuasa-Mu ya Yesus. Dia alami dalam hidupnya dan juga dia alami dalam pelayanan, di mana-mana firman-Mu disampaikan, Injil-Mu diberitakan, kerajaan-Mu disampaikan, nama-Mu Yesus diberitakan. Maka di situ umat yang percaya mengalami satu pengalaman yang sangat berharga. Tuhan mengubah hidupnya, Tuhan membaharui hidupnya, Tuhan menjadikan dia warga kerajaan Allah, warga kerajaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebagai warga kerajaan-Mu, kami sungguh bersyukur. Kami bukan mendapat jaminan daripada manusia, kami dapat jaminan dari Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke sorga dan akan datang kembali menjemput kami orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Yesus, Engkaulah jaminan hidup kami, sehingga hari-hari hidup kami tidak perlu takut, bimbang dan ragu, sebab kami percaya kepada-Mu, Tuhan Yesus yang Maha Baik untuk kehidupan kami.
Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat dan setiap orang yang mendengar berita firman, kuasa kerajaan-Mu, kuasa-Mu Yesus, itulah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga memberkati pemerintah kami, seluruh rakyat Indonesia dalam semua tugas yang Tuhan tugaskan kepada mereka. Terima kasih Bapa Sorga. Hamba juga berdoa untuk semua gereja dan semua pelayanan. Tuhan, Engkau terus sertai dengan kuasa dan kemuliaan-Mu, sehingga kesaksian gereja menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih pada Bapa Sorga untuk kesempatan yang baik dalam ibadah ini. Kami menyambut firman-Mu dan kami percaya tiap hari Engkau menyertai kami dalam hidup kami. Engkau memampukan kami, menyanggupkan kami untuk menjalani hidup dengan baik, dengan benar dalam naungan-Mu ya Tuhan, sebagai warga kerajaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Terpuji Engkau selama-lamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah anugerah, berkat, pertolongan Allah Bapa dalam surga. Nikmatilah cinta kasih sayang Yesus Kristus dalam hidupmu, dan nikmatilah pertolongan, kekuatan, hikmat dari Roh Kudus dalam hidupmu sehari-hari sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami Bapa dalam berkat yang mulia di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.